Filipina dikenal sebagai salah satu negara paling ramah di Asia. Namun di balik senyum itu, ribuan orang tewas tanpa pernah diadili. Kali ini kita akan membahas sisi gelap Filipina, mulai dari ketimpangan sosial, kekerasan sistemik, hingga realitas hidup yang sangat berbeda dari citra tropis yang kita kenal. Filipina sering digambarkan sebagai negara kepulauan yang indah. Pantai berpasir putih, laut biru, dan masyarakat yang dikenal ramah terhadap pendatang. Banyak wisatawan pulang dengan kesan positif. Mereka mengingat senyum, keramahan, dan sikap hangat masyarakat Filipina. Namun, realitas sosial negara ini jauh lebih kompleks. Di balik keramahan itu, Filipina menghadapi ketimpangan sosial yang ekstrim. Di Manila, ibu kota negara, gedung pencakar langit berdiri hanya beberapa ratus meter dari kawasan kumuh. Permukiman padat dengan rumah-rumah sempit menjadi tempat tinggal jutaan orang. Sebagian besar warga miskin kota hidup tanpa kepastian pekerjaan. Penghasilan harian seringkali tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Ketika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, kejahatan menjadi jalan bertahan hidup. Bukan karena keinginan, tetapi karena keterpaksaan. Filipina memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi di kawasan tertentu. Perampokan, pencurian, hingga kekerasan jalanan menjadi risiko nyata, terutama bagi masyarakat miskin. Masalah ini diperparah oleh sistem pendidikan yang belum merata. Banyak anak terpaksa putus sekolah dan bekerja sejak usia muda. Tanpa pendidikan, peluang keluar dari kemiskinan semakin kecil. Siklus ini bertahan, berulang dari generasi ke generasi. Inilah fondasi awal dari sisi gelap Filipina. Bukan dimulai dari kekerasan, tetapi dari ketidakadilan struktural. Salah satu isu paling kontroversial dalam sejarah modern Filipina adalah perang melawan narkoba. Kebijakan ini dijalankan dengan pendekatan keras dan tanpa kompromi. Tujuan resminya adalah memberantas peredaran narkoba. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Ribuan orang dilaporkan tewas dalam operasi yang disebut sebagai penegakan hukum. Banyak di antaranya berasal dari lingkungan miskin. Yang menjadi sorotan dunia internasional adalah minimnya proses hukum. Banyak korban diduga tidak pernah mendapatkan kesempatan membela diri di pengadilan. Keluarga korban seringkali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya menerima kabar kematian tanpa penjelasan memadai. Di beberapa wilayah, masyarakat hidup dalam ketakutan setiap malam. Suara sirine dan tembakan menjadi bagian dari keseharian. Ironisnya, kebijakan ini mendapat dukungan dari sebagian masyarakat, bukan karena kekerasan disukai, tetapi karena keputusasaan terhadap kriminalitas. Bagi sebagian warga, ketertiban lebih penting daripada prosedur hukum. Pilihan yang muncul bukan antara benar dan salah, tetapi antara aman dan tidak aman. Namun dampak jangka panjangnya sangat serius. Kepercayaan terhadap sistem hukum semakin melemah. Hukum tidak lagi dipandang sebagai pelindung, melainkan sebagai alat kekuasaan. Selain kekerasan negara, Filipina juga menghadapi masalah budaya kekerasan yang mengakar. Ini tidak selalu muncul dalam bentuk konflik bersenjata, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Bullying, kekerasan rumah tangga, dan pelecehan masih menjadi masalah besar, namun banyak kasus tidak pernah dilaporkan. Budaya patriarki masih kuat di beberapa wilayah. Perempuan dan anak-anak sering menjadi kelompok paling rentan. Masalah kesehatan mental juga jarang dibicarakan secara terbuka. Depresi dan trauma sering dianggap sebagai kelemahan, bukan kondisi medis. Padahal, banyak warga Filipina hidup di bawah tekanan berat. Tekanan ekonomi, kekerasan lingkungan, dan ketidakpastian masa depan. Banyak orang memilih tersenyum dan diam bukan karena tidak merasakan sakit, tetapi karena tidak punya ruang untuk mengeluh. Disinilah keramahan Filipina seringkali disalahartikan. Senyum bukan tanda hidup bahagia, melainkan cara bertahan. Di wilayah selatan Filipina, konflik bersenjata telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik ini melibatkan kelompok separatis, pemerintah, dan kepentingan politik.
Warga sipil menjadi korban utama. Banyak keluarga terpaksa mengungsi dari kampung halaman mereka. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang tidak stabil. Sekolah sering terganggu oleh konflik dan ketakutan. Meski tidak selalu menjadi sorotan media internasional, konflik ini meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat setempat. Pembangunan terhambat, kemiskinan semakin parah, lingkaran konflik dan ketertinggalan terus berputar. Fakta paling mengejutkan dari Filipina bukan hanya tentang kekerasan, tetapi bagaimana semua ini menjadi normal bagi banyak orang. Banyak warga sudah terbiasa hidup dengan risiko. Ketidakamanan dianggap sebagai bagian dari hidup. Ketika kekerasan menjadi rutin, rasa marah perlahan berubah menjadi kelelahan. Ini adalah kondisi paling berbahaya bagi sebuah masyarakat. Bukan ketika orang melawan, tetapi ketika orang berhenti berharap. Industri pariwisata jarang membicarakan realitas ini. Filipina dijual sebagai surga tropis tanpa konflik. Dua dunia hidup berdampingan. Banyak turis tidak pernah melihat sisi gelap ini dan sistem global tidak memiliki insentif untuk menunjukkannya. Sisi gelap Filipina bukan hanya tentang pelaku kekerasan, tetapi tentang sistem yang membiarkan ketidakadilan berlangsung lama. Filipina bukan satu-satunya negara dengan masalah seperti ini. Namun Filipina adalah contoh bagaimana citra positif bisa menutupi realitas pahit. Keramahan masyarakatnya sering dipuji, namun pujian itu tidak selalu diikuti dengan perhatian terhadap masalah mereka. Dunia menikmati keindahan Filipina tanpa bertanya apa yang harus dibayar masyarakat lokal untuk itu. Ini bukan cerita tentang negara jahat. Ini cerita tentang manusia yang bertahan di sistem yang keras. Filipina adalah negara dengan senyum yang tulus, namun juga dengan luka yang dalam. Inilah sisi gelap Filipina, negara ramah dengan realitas sosial yang jarang dibahas.